Yang pertama itu ada magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang ditemukan di alam seperti batu magnet. Yang kedua itu ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia seperti magnet bata, magnet kuku, dan magnet jarum. Dan yang terakhir yaitu ada elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu permainan. Cara membuat magnet. Boleh Ibu minta tolong menjelaskan Salsa? Baiklah, jadi cara membuat magnet yaitu yang pertama gosokan. Dengan menggosok magnet secara berulang pada sebuah batang besi searah, maka batang besi tersebut akan menjadi magnet. Yang kedua yaitu induksi. Dengan mendekatkan sebuah magnet pada batang besi, maka batang besi tersebut akan menjadi magnet. Dan yang ketiga yaitu dengan listrik. Dengan mengalirkan arus listrik pada sebuah kawat yang didirikan pada suatu inti besi, maka akan terbentuk elektromagnet. Oke. Penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada kompas. Kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Yang kedua ada motor listrik. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Dan yang ketiga ada generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dan yang keempat ada speaker. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara dengan bantuan magnet. Yang kelima ada kartu kredit. Kartu kredit menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Dan yang terakhir ada MRT, magnetic resonance imaging, alat medis untuk menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Oke, sampai sini apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Mengapa ada benda yang bisa dapat ditarik oleh magnet dan tidak? Karena ada tarikan Kutub Selatan. Karena ada dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Dan magnet itu hanya menarik benda yang mengandung logam tertentu, sedangkan benda dari bahan lain itu tidak. Oke, contoh benda yang bisa ditarik oleh magnet yaitu seperti paku, jarum, kulit kertas, dan obeng besi. Contoh benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kayu, plastik, kertas, atau kaca. Oke, di sini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Yang ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Nanti kalian boleh dengan salah satu memilih. Misalnya ini ada jarum. Jarum ini termasuk benda magnet atau non magnet. Tapi kalau benar dikasih aja. baik, Ibu. Tancapkan di sini ya. Ya, Bu. Boleh dari kelompok satu sampai dua ya. Boleh disebutkan sama. Baiklah, di sini Salsa mendapatkan paku dan daun. Jadi di sini paku adalah benda magnet dan daun adalah benda non magnet. Oke, terima kasih Salsa. Beri tepuk tangan untuk Salsa. Dua. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Celia boleh. Aku kelompok satu. Jadi di sini saya dapat sendok dan buku. Sendok merupakan magnet dan buku non magnet. Oke. Terima kasih Celia. Kita aja Celia. Seneng nih ya non. Nah, di sini saya dapat kata
Baiklah, di sini saya mendapatkan yang pertama itu kelinci. Kelinci ini adalah magnet dan di sini adalah meja kayu. Dan meja kayu ini adalah magnet. Kasih Bu. Ya. Oke, di sini kalian bosan nggak? Bosan. Aku mau sedikit semangat biar kalian semangat belajarnya. Ya, Ibu. Kalian berdiri. Baik, Bu. Ada yang mau nggak untuk semangat? Tahu. Oke, kalau udah tahu semua kita mulai ya. Untuk semangat. Oke, boleh diulang lagi? Oke, tepuk semangat. Di sini itu ada LKPD. Nanti kalian kerjakan kelompok ya. Baik, Bu. Nanti dipresentasikan kelompoknya. Siapa yang cepat nanti ibu ada kerjanya. Baik, Bu. Ini cara masuk dulu. Apa sekali? Bin, udah panggil aku jadi kasir nih. Baru 12 menit ya. Baru 12 menit.
benda yang ditarik oleh magnet. Di sini ada baut, yang kedua ada obeng, ketiga ada kunci, keempat garpu, kelima gunting, keenam pensil, tujuh benang. Nah, yang keenam itu ada jam. Terus benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu ada benang, buku, kopi, penghapus, dan sisir. Nah, di sini magnet memiliki kemampuan untuk dapat menarik benda. Hal tersebut terjadi karena daerah yang ada di sekitar magnet yang disebut dengan medan magnet. Kedua, tuliskan sebuah produk yang dimiliki oleh magnet, tapi bentuknya yang disebut selatan dan bentuk utara. Ketiga, tuliskan macam-macam dari bentuk magnet tersebut. Di sini ada magnet batang, magnet jarum, dan berbentuk maupun silinder. Yang keempat, apa yang terjadi jika dua magnet yang berbeda didekatkan? Pertama, kutub yang berbeda antara sampai batang didekatkan saling tarik menarik. Yang kelima, apa yang terjadi jika dua magnet yang sama didekatkan? Yaitu akan saling tolak menolak. Oke, terima kasih Ruli. Terima kasih. Oke, di sini kan masih ada sisa beberapa waktu lagi. Boleh nggak nanti minta tolong kalian untuk menyebutkan, misalnya ibu sebutkan ini kulit besi ini magnet atau non magnet, ini kalian sebutkan. Ibu. Ya, Bu. Oke. Kulit besi ini termasuk magnet atau non magnet? Kalau garis, ada jarum sama pensil, yang mana termasuk non magnet? Pensil. Berarti yang jarum termasuk magnet. Ada karet doang dan gunting. Gunting termasuk magnet. Karet doang magnet. Selanjutnya ada garpu dan penghapus. Non magnet dan magnet. Yang mana yang non magnet? Penghapus non magnet dan garpu magnet. Oke. Ada botol minum plastik dan obeng. Obeng magnet, botol magnet. Lagi Bu. Oke, baiklah di sini. Jadi apa pelajaran yang kalian dapat hari ini? Magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Jika kutub utara dan selatan bertemu, maka magnet akan menempel. Namun sebaliknya, jika utara bertemu utara, maka magnet tidak menempel. Ya, betul. Dari kelompok dua ada nggak? Magnet itu sifatnya saling tarik menarik karena mereka itu ada memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Kemudian jika magnet yang berbeda itu bisa saling tarik menarik, tapi jika magnet yang sama itu orang-orang. Jadi apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Penting sekali Apa manfaatnya? karena bisa Seperti gunting. Jangan bisa dalam mesin. Tulang banget. Jadi apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Bisa menentukan arah. bisa membuat motor listrik bekerja. Oke, lanjut. Dan bisa mengubah energi. Mekanika listrik Karena jadi
ketua kelas sebelum dingin doa. Baiklah, 92